Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ekonomi. Nah, video pembelajaran ekonomi kali ini untuk siswa sekolah menengah atas kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, video ini akan membahas tentang materi yang baru, yaitu indeks harga dan inflasi. Oke, apa itu indeks harga? Apa itu inflasi? Akan kita pelajari dalam video berikut. Silakan disimak. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS dan juga 11 MIPA. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi peminatan dan juga ekonomi lintas minat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun kondisi sedang tidak dalam kondisi yang ideal. Ibu berharap video ini akan dapat membantu kalian dalam memahami materi indeks harga dan inflasi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu mengawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Setelah kalian menyimak video ini ditujukan untuk membantu kalian menguasai kompetensi dasar, yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi, dan juga menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian indeks harga. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam indeks harga. Yang ketiga, kalian akan dapat menjelaskan tujuan dan peranan indeks harga dalam perekonomian. Yang keempat, kalian akan mampu menghitung besarnya indeks harga dan indeks kuantitas. Kemudian yang kelima, kalian akan dapat menganalisis indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang. Yang keenam, kalian akan dapat mempresentasikan hasil temuan analisis indeks harga. Kemudian yang ketujuh, kalian akan dapat menjelaskan apa itu pengertian inflasi. Yang kedelapan, kalian dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya inflasi dan juga nanti menunjukkan grafiknya. Kemudian yang kesembilan, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. Tujuan yang ke-10 adalah kalian dapat menghitung besarnya laju inflasi. Yang ke-11, kalian dapat mengidentifikasi dampak inflasi dalam perekonomian. Tujuan ke-12 adalah kalian mampu menjelaskan cara mengatasi inflasi dan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Tujuan ke-13, kalian dapat menganalisis indeks harga dan juga inflasi. Kemudian yang terakhir, kalian nanti akan mempresentasikan temuan hasil analisis inflasi. Oke, mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah indeks harga. Apa itu indeks harga? Nah, indeks harga atau kata lainnya adalah angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Itu yang dimaksud dengan angka indeks ya. Nah, indeks harga sendiri berarti variabelnya adalah harga. Berarti suatu ukuran statistik yang menunjukkan adanya perubahan suatu harga. Ya, indeks harga di sini biasanya dalam jangka tahun gitu. Jadi indeks harga tahun 2020, indeks harga tahun 2019 seperti itu. Nah, ada 3 macam angka indeks. Yang pertama yaitu angka indeks harga.
Yang kedua, angka indeks jumlah. Yang ketiga, angka indeks nilai. Setelah dilakukan perhitungan indeks harga, maka akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika indeks harga lebih dari 1 atau dalam persennya adalah lebih dari 100%, berarti harga mengalami kenaikan. Kondisi kenaikan harga di sini disebut dengan inflasi. Ya, jika indeks harga hasilnya lebih dari 1 atau 100 lebih dari 100%, berarti harga mengalami inflasi atau mengalami kenaikan. Kemungkinan yang kedua, setelah dilakukan perhitungan indeks harga, hasilnya adalah kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Artinya apa? Artinya harga mengalami penurunan atau kata lainnya adalah deflasi. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Jika indeks harga kurang dari 1 atau kurang dari 100%, berarti harga mengalami penurunan atau deflasi. Kemungkinan yang ketiga, setelah dilakukan perhitungan, indeks harga hasilnya sama dengan 1 atau sama dengan 100%. Artinya adalah harga tetap tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami penurunan harga. Oke, nah indeks harga yang 100% ini biasanya adalah indeks harga periode dasar atau periode tahun dasar. Jenis-jenis indeks harga. Ada 5 jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Nah, indeks harga konsumen ini berkaitan dengan barang-barang konsumsi yang dikonsumsi oleh konsumen sehari-hari. Nah, ini adalah indeks harga yang secara langsung berpengaruh terhadap kita sebagai konsumen. Misalnya harga buku, baju, makanan pokok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah indeks harga produsen. Nah, di sini kaitannya dengan bahan baku produksi, kemudian tenaga kerja, dan juga biaya-biaya overhead. Yang ketiga adalah indeks harga perdagangan besar atau IHPB, Wholesale Price Index. Nah, ini berkaitan dengan indeks harga pada tataran distributor besar atau agen. Nah, yang di sini harganya akan berbeda dengan harga eceran yang diperdagangkan biasanya dalam minimal adalah dalam 1 kontainer seperti itu. Nah, indeks harganya tentu saja akan berbeda dengan indeks harga konsumen yang memakai sistem eceran. Kemudian, indeks harga yang keempat, karena negara kita masih memiliki corak agraris, yaitu indeks harga yang diterima petani atau Index of Price Received by Farmers, dan indeks harga yang dibayar petani atau Index of Prices Paid by Farmers. Yang kelima adalah indeks harga saham. Nah, ini biasanya ada di Bursa Efek. Di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Ada indeks harga saham gabungan, seperti itu. Metode penghitungan indeks harga. Nah, ada beberapa metode dalam menghitung indeks harga. Kita belajar dari yang pertama, yaitu indeks harga tidak ditimbang. Pada indeks harga tidak ditimbang, yang pertama adalah angka indeks harga, di mana huruf P adalah mewakili price atau harga. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO kali 100%, di mana IA adalah indeks harga dan PN itu adalah harga pada tahun yang dihitung, sedangkan PO adalah harga pada tahun dasar dikalikan 100%. Nah, kita lihat contohnya di sini ada 4 macam barang, yaitu gula pasir, beras, kacang, dan gandum. Kemudian ada juga data harga keempat barang tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020.
Nah, gula pasir pada tahun 2019 harganya 6.000, pada tahun 2020 harganya adalah 7.000. Kemudian beras harganya 4.500, pada tahun 2020 harganya 5.000. Kacang Rp5.000, pada tahun 2020 menjadi Rp6.000. Sedangkan gandum harganya adalah 3.000, pada tahun 2020 harganya adalah 3.500. Harga tahun 2019 ini adalah PO dan harga tahun 2020 ini adalah PN. Sigma PO berarti penjumlahan dari 6.000, kemudian beras 4.500 dan kacang 5.000 serta gandum 3.000. Hasilnya sigma PO adalah 18.500. Kemudian PN itu adalah harga tahun 2020. Sigma PN adalah penjumlahan dari gula pasir 7.000, beras 5.000, kacang 6.000, gandum 3.500. Sigma PN hasilnya adalah 21.500. Dari perhitungan ini kita masukkan ke dalam rumus. IA atau indeks harga sama dengan sigma PN 21.500 dibagi sigma PO 18.500 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 16,22%. Seperti kita bahas sebelumnya, jika angka indeks yang dihitung hasilnya lebih dari 100, maka harga mengalami kenaikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa harga mengalami kenaikan sebesar 16,22% pada tahun 2020. Masih dalam indeks harga tidak ditimbang, yang kedua adalah angka indeks kuantitas yang dilambangkan dengan huruf Q atau Q, berasal dari kata quantity. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100%. Di mana IA adalah indeks harga dan QN adalah kuantitas tahun yang dihitung dan QO adalah kuantitas tahun dasar dikali 100%. Pada contoh di sini bisa kita lihat ada 4 jenis barang seperti pada contoh pertama tadi. Nah, yang dihitung adalah kuantitasnya, yang ada datanya adalah kuantitas. Gula pasir semula 50 kg pada tahun 2020 naik menjadi 100 kg. Beras 100 kg dan tahun 2020 tetap 100 kg. Kacang pada tahun 2019 50 kg, pada tahun 2020 100 kg. Kemudian gandum pada tahun 2019 200 kg dan pada tahun 2020 150 kg. Jumlah dari seluruh kuantitas tahun 2019 itu adalah QO, yang merupakan penjumlahan dari gula pasir 50 kg ditambah beras 100 kg, kacang 50 kg dan gandum 200 kg. Hasilnya adalah sigma QO 400 kg. Kemudian sigma QN adalah penjumlahan dari kuantitas tahun 2020, di mana gula pasir, beras, dan kacang masing-masing 100 kg dan gandum 150 kg. Sigma QN hasilnya adalah 450 kg. Dari data ini kita masukkan ke dalam rumus. IA sama dengan sigma QN yaitu 450 dibagi sigma QO yaitu 400 dikali 100%. Hasilnya adalah 112,5%. Artinya kuantitas tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,5% dari tahun dasar 2019. Yang ketiga adalah angka indeks nilai yang dilambangkan dengan huruf V atau V, berasal dari kata value. Rumusnya adalah IA sama dengan sigma VN dibagi sigma VO kali 100%, di mana VN adalah value tahun ke N atau tahun yang dihitung dibagi VO yaitu value atau nilai dari tahun dasar. Nilai itu sendiri adalah perkalian dari P dikali dengan Q atau harga dikalikan dengan kuantitas.
Artinya Vn itu merupakan Pn dikali Qn. Sigma Vn sama dengan sigma harga tahun yang dihitung dikali kuantitas tahun yang dihitung. Sigma Vo sama dengan sigma Po kali Qo, atau harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar dikali 100%. Selanjutnya kita akan membahas tentang angka indeks tertimbang. Pada angka indeks tertimbang, setiap jenis barang diberi bobot. Nah, itu yang membedakan dari angka indeks tidak tertimbang, di mana setiap barang dihitung sama bobotnya, atau bobotnya adalah 1. Pada angka indeks tertimbang, itu setiap barang memiliki bobot sendiri-sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode agregatif sederhana. Berasal dari kata agregat, yaitu jumlah keseluruhan, yang di sini diwakili oleh tanda sigma. Nah, kita lihat contoh di sini. Macam barangnya masih sama, yaitu 4 barang tadi. Kemudian harga tahun 2019 dan harga tahun 2020 harganya sama seperti contoh yang tadi. Kemudian ada weight di sini atau bobot penimbang. Gula pasir bobotnya adalah 20, beras bobotnya adalah 50, kacang bobotnya 30, dan gandum bobotnya adalah 10. Nah, untuk rumusnya sendiri, IA sama dengan sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W kali 100%, di mana PN adalah harga tahun yang dihitung dan W adalah bobot atau penimbang. Kemudian PO adalah harga tahun dasar, di sini adalah harga tahun 2019, dan W adalah bobot. Nah, bobot di sini angkanya sudah ditentukan. Kemudian mari kita hitung PN kali W, yaitu PN untuk gula pasir 7.000 dikali W atau bobot 20, 140.000. Kemudian beras 5.000 dikali 50, 250.000. Kacang 6.000 dikali 30, hasilnya adalah 180.000. Kemudian gandum 3.500 dikali 10, hasilnya adalah 35.000. Penjumlahan dari keseluruhan PN kali W adalah sigma PN kali W, yaitu 605.000. Kemudian kita hitung untuk PO kali W. Gula pasir 6.000 kali 20 sama dengan 120. Beras 4.500 dikali 50 sama dengan 225.000. Kacang 5.000 dikali 30, hasilnya 150.000. Kemudian gandum 3.000 dikali 10 sama dengan 30.000. Penjumlahan dari sigma PO kali W sama dengan 525.000. Dari hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu IA sama dengan sigma PN kali W, yaitu 605.000 dibagi sigma PO kali W sebesar 525.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 115,24%. Artinya harga mengalami kenaikan sebesar 15,24% pada tahun 2020. Metode yang kedua dari indeks harga tertimbang adalah metode Laspeyes. Laspeyes sendiri diambil dari nama orang. Jika tadi pada metode agregatif bobotnya dinilai dengan W, maka di metode Laspeyes bobotnya adalah memakai kuantitas dari barang tersebut. Nah, kuantitas ada dua, yaitu kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun yang dihitung. Laspeyes sendiri berpendapat bahwa bobot untuk metode Laspeyes adalah kuantitas tahun dasar atau QO. Maka rumusnya menjadi IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100%, di mana IL adalah indeks harga Laspeyes, sedangkan PN itu adalah
harga tahun yang dihitung, dan QO sebagai bobot adalah kuantitas tahun dasar dibagi sigma PO atau harga tahun dasar dikali QO sebagai bobot, yaitu kuantitas tahun dasar dikalikan 100%. Memakai contoh sebelumnya di mana ada 4 macam barang dan ada data harga tahun 2019, juga harga tahun 2020, kemudian ada kuantitas tahun 2019 dan kuantitas tahun 2020. Ini sama dengan data yang kita gunakan pada contoh-contoh sebelumnya. Nah, karena ini indeks harga, maka utamanya adalah harga PN dan juga PO. Nah, penimbangnya di sini adalah kuantitas. Yang dipakai adalah kuantitas tahun dasar atau QO, berarti kuantitas tahun 2019. Nah, kuantitas tahun 2020 tidak kita gunakan dalam metode last bias ini, karena yang digunakan adalah kuantitas tahun dasar. Maka perhitungannya menjadi PN kali QO. Untuk gula pasir adalah PN 7000 dikali QO 50, hasilnya 350.000. Kemudian beras 5000 dikali 100, 500.000. Kacang 6.000 dikali 50, yaitu 300.000. Dan gandum 3.500 dikali 200, yaitu 700.000. Setelah dijumlahkan menjadi sigma PN kali QO adalah 1.850.000. Kemudian kita menghitung untuk PO kali QO. Gula pasir PO adalah 6.000 dikali QO 50, hasilnya 300.000. Beras 4.500 dikali 100, hasilnya 450.000. Kemudian kacang 5.000 dikali 50, hasilnya 250.000. Gandum 3.000 dikali 200, hasilnya adalah 600.000. Maka keseluruhan sigma PO kali QO sama dengan 1.600.000. Setelah kita mendapatkan data sigma PN kali QO dan sigma PO kali QO, selanjutnya kita akan menghitung indeks harga last bias. Dimasukkan ke dalam rumusnya, sigma PN kali QO yaitu 1.850 dibagi sigma PO kali QO yaitu 1.600.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 115,63. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa menurut indeks harga last bias, harga mengalami kenaikan sebesar 15,63% pada tahun 2020. Metode yang ketiga adalah metode pasci. Nah, sama seperti metode last bias, pasci ini diambil dari nama orang. Bedanya, untuk metode pasci, bobot penimbangnya adalah kuantitas tahun yang dihitung atau QN. Jadi, rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100%. Di mana IP adalah indeks pasci, kemudian PN adalah harga tahun yang dihitung, QN adalah kuantitas tahun yang dihitung, dan PO adalah harga tahun dasar. Kembali kita ke contoh soal yang sama dengan soal-soal sebelumnya, di mana ada 4 macam barang, gula pasir, beras, kacang, dan gandum, dengan harga dan kuantitas yang sama dengan soal sebelumnya. Oke, untuk sebagai angka penimbangnya, kita memakai kuantitas tahun yang dihitung atau QN. Jadi, sigma PN kali QN untuk gula pasir yaitu 7.000 dikali 100. Hasilnya adalah 700.000. Beras 5.000 kali 100 sama dengan 500.000. Kacang 6.000 dikali 100 sama dengan 600.000. Dan gandum 3.500 dikali 150 sama dengan 525.000. Hasil dari keseluruhan sigma PN kali QN adalah 2.325.000. Kemudian untuk PO kali QN, untuk gula pasir
6.000 dikali 100 sama dengan 600.000. Beras 4.500 dikali 100 450.000. Kacang 5.000 dikali 100 sama dengan 500.000. Dan gandum 3.000 dikali 150 sama dengan 450.000. Sigma PO kali QN adalah 2 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Indeks harganya adalah sigma PN kali QN, yaitu 2.325.000 dibagi sigma PO kali QN, yaitu 2 juta dikali 100. Hasilnya adalah 116,25%. Jadi kesimpulannya, menurut indeks harga pasci, harga mengalami kenaikan sebesar 16,25% pada tahun 2020. Metode yang keempat adalah metode Dropis and Pauli. Metode Dropis and Pauli ini menggabungkan antara indeks harga last payers dan indeks harga pasci. Rumusnya adalah ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2, di mana ID adalah indeks harga Dropis and Pauli, kemudian IL adalah indeks last payers, dan IP indeks pasci dibagi 2. Oke, dari tadi yang sudah kita hitung, indeks last payers hasilnya adalah 115,63% dan indeks harga pasci hasilnya adalah 116,25%. Nah, kedua indeks ini ditambahkan dan dibagi 2. Hasilnya adalah 115,94. Jadi, menurut indeks harga Dropis and Pauli, harga mengalami kenaikan sebesar 15,94% pada tahun 2020. Untuk lebih memahami tentang materi indeks harga, kalian perlu mengerjakan latihan yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Setelah kalian mempelajari indeks harga, selanjutnya kita akan mempelajari tentang inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Kenapa inflasi bisa terjadi? Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan yang melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Inflasi seperti ini disebut dengan demand pull inflation. Yang kedua, penyebabnya adalah adanya kenaikan biaya produksi seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Jenis inflasi seperti ini dinamakan cost push inflation. Penyebab yang ketiga adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Penyebab yang keempat adalah berkurangnya jumlah barang di pasaran. Kemudian penyebab yang kelima adalah terjadinya inflasi dari luar negeri yang berimbas ke inflasi di dalam negeri. Hal ini disebut dengan imported inflation. Kemudian penyebab yang terakhir adalah inflasi yang sebab terjadinya dari dalam negeri, disebut domestic inflation. Demand pull inflation dan cost pull inflation dapat digambarkan dalam kurva berikut ini. Kurva yang pertama menggambarkan demand pull inflation. Bagaimana demand pull inflation itu bisa terjadi? Jadi, kurva permintaan yang pertama adalah AD0 dan kurva penawarannya adalah AS, di mana titik keseimbangannya adalah Y0 dan P0. Kemudian, karena pendapatan masyarakat meningkat, permintaan juga ikut meningkat. Kurva permintaan yang baru adalah AD1. Dari kurva permintaan yang baru ini diperoleh harga keseimbangan yang baru, yaitu Y1 dan P1.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa harga naik dan kuantitas juga naik. Itu yang disebut dengan demand pull inflation. Kurva yang kedua menunjukkan cost push inflation. Keseimbangan mula-mula diperoleh dari kurva penawaran AS0 dan kurva permintaan AD0. Maka titik keseimbangannya adalah Y0 dan P0. Kemudian karena terjadi kenaikan biaya produksi, kurva penawaran berubah menjadi AS1 dan keseimbangan bergeser menjadi Y1 dan P1. Di sini dapat kita lihat bahwa harga naik dan kuantitas turun. Ini yang disebut dengan cost push inflation. Jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama dilihat dari laju kecepatannya. Yang kedua dilihat dari tingkat keparahannya. Yang ketiga dilihat dari sumbernya. Dilihat dari laju kecepatannya, inflasi bisa kita golongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah inflasi lunak yang laju kecepatannya kurang dari 5%. Kemudian yang kedua adalah inflasi cepat yang laju kecepatannya antara 5-10%. Untuk inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% disebut inflasi meroket. Dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, inflasi ringan yang tingkatnya adalah kurang dari 10%. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu berkisar antara 10-30%. Kemudian untuk inflasi berat berkisar antara 30% sampai 100%. Untuk inflasi yang lebih besar dari 100% disebut dengan hiperinflasi. Jenis inflasi yang ketiga dilihat dari sumbernya, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Domestic inflation penyebabnya berasal dari dalam negeri dan imported inflation penyebabnya berasal dari luar negeri. Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi inflasi? Cara pemerintah dalam mengatasi inflasi bisa dikelompokkan menjadi 3 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Oke, untuk kebijakan moneter itu bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah politik diskonto atau bahasa Inggrisnya adalah discount policy, di mana pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat akan menabung uangnya di bank. Kemudian yang kedua adalah politik pasar terbuka atau open market policy. Dalam kebijakan ini pemerintah menjual surat berharga sehingga uang dari masyarakat mengalir ke bank. Kemudian yang ketiga, politik pembatasan kredit atau plafon credit policy, di mana bank menerapkan syarat yang sulit untuk menerima kredit bagi nasabahnya. Kemudian yang keempat adalah politik uang ketat atau tight money policy. Yang kelima adalah politik cadangan kas atau cash ratio policy. Sedangkan untuk kebijakan fiskal, pemerintah dapat menempuh cara yang pertama, mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua, penghematan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Kemudian, kebijakan fiskal yang keempat adalah menaikkan atau mengefektifkan pajak. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan non-moneter non-fiskal, di mana kebijakan ini ditempuh dengan cara meningkatkan produksi dan meningkatkan jumlah barang di pasaran. Yang kedua adalah kebijakan upah dengan menaikkan upah real yang sudah memperhitungkan laju inflasi. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan harga. Itulah cara-cara pemerintah dalam mengatasi inflasi. Kita sudah membahas tentang indeks harga dan juga inflasi. Ibu berharap video ini dapat membantu pembelajaran kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan pastikan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sampai jumpa. Nah, anak-anakku, demikian tadi
pembahasan mengenai indeks harga dan inflasi. Bagaimana, kalian sudah memahaminya bukan? Jika kalian merasa masih ada yang belum dipahami, kalian boleh memutar ulang video ini. Oke, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dah.